Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Ayub pasal 38. Saudara, Ayub ini panjang sekali pasalnya. Kalau tidak salah ada 42 ya. Pasal pertama, Allah berbicara. Allah ngomong kepada iblis untuk mengizinkan dia melakukan sesuatu terhadap Ayub. Lalu sepanjang pasal berikutnya sampai pasal 37 Allah tidak bersuara sama sekali. Allah seolah-olah diam. Tetapi ketika sampai pasal 38 barulah ditulis bahwa Allah berbicara dan berbicaranya dalam badai. Ditulis begini saudara, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bisa bayangkan ya? Karena selama ini diam. Lalu di pasal 38 Allah berbicara melalui badai atau di dalam badai. Pada masa itu memang sering saudara memakai alam untuk menyatakan bagaimana Allah berbicara, untuk menyampaikan firman-Nya. Artinya apa? Artinya sekalipun di pasal-pasal sepanjang 37 pasal itu Allah tidak berbicara, bukan berarti Allah meninggalkan Ayub. Allah menderita ya, Ayub sengsara ya, tapi Allah tidak meninggalkan. Buktinya apa? Allah masih mau berbicara kepada Ayub. Kalau Ayub dihukum, Ayub ditinggalkan, Allah tidak mau bicara. Itu tandanya. Tapi di pasal 38 ini kita tahu Allah masih berbicara, masih berfirman kepada Ayub. Artinya Allah tidak pernah membuang Ayub, Allah tidak menghukum Ayub. Perkataannya begini saudara, ketika dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ini yang Tuhan katakan pada Ayub. Isinya banyak pertanyaan-pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu bukan untuk dijawab satu-satu, bukan saudara, tetapi untuk direnungkan. Supaya Ayub sadar, kita sadar, yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan segelap apapun, untuk merenungkan dua perkara. Yang pertama, bahwa Allah berdaulat penuh atas semua ciptaannya, termasuk manusia. Allah berdaulat penuh. Karena itu dalam keadaan apapun kita harus taat dan tunduk pada pengaturan Allah. Ini yang Allah mau. Suka duka kita bersama dengan Dia. Taat dan tunduk kepada Allah sekalipun keadaan sangat menyusahkan. Kenapa? Allah yang berdaulat. Lalu yang kedua, yang mau Tuhan kita renungkan bersama, manusia itu lebih penting, bahkan dalam penciptaan sungguh amat baik. Itu lebih penting daripada ciptaan yang lain. Sehingga yang Tuhan mau adalah Ayub layak percaya kepada Allah sepenuhnya dan peduli pada Dia, termasuk kepada kita. Kita ini penting, berharga, sehingga kita layak percaya kepada Allah karena Dia sangat peduli dengan nasib kita. Ini maunya Tuhan di dalam segala keadaan yang mungkin tidak pernah kita harapkan, yang maunya cepat selesai kesusahan-kesusahan itu. Pada saat penderitaan menyapa anak-anak Tuhan, langkah yang terbaik datang kepada Tuhan, menyapa Tuhan dalam doa, menyambut firman-Nya. Itu yang kita lakukan. Jangan berbantah-bantah, jangan saling menyalahkan. Mari kita menghadap Dia, karena tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Dia. Saudara-saudara, ingat saja Roma 8 yang berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?
sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau keyakinan ini kita pegang, segala keadaan kita tetap tunduk, patuh, dan mengasihi Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat ulang tahun Nikolas AFB. Kiranya Tuhan Yesus sudah menyatakan firman-Nya kepadamu. Tuhan Yesus mengasihimu dengan sempurna, supaya dengan kasih-Nya itu memampukan engkau mengasihi sesamamu. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Ajar kami terus-menerus untuk mengerti maksud-Mu yang suci, ya Allah, agar ketika kami menghadapi jalan buntu dan kesuraman, kami tidak berbalik Allah daripada-Mu, melainkan tetap berpegang pada firman-Mu. Berdoa untuk Nikolas yang hari ini berulang tahun, tambahkan kasih sayang-Mu padanya, agar ia dapat mengalirkan kasih-Mu kepada sesamanya. Pakailah hidupnya untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.